nom, pahami Al-Quran, wajah Al-Quran, kemudian jalani apa yang ada dalam Al-Quran. Itu karena merupakan mukjizati Rasulullah. Wa mahalla bima'anidihin minal anwa'i wal qurba. Dan Allah itu akan memberikan siksa kepada orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah. Corong sakniki ini kaitannya di wa warada bil yaumil akhir min isadatil muslimin wa mu'aqabatil muslimin. Wong sakniki iki tiyang mawon mun sewu ala iki lek diberi punishment mesti diberi ancaman. You know what I mean? Tapi lek diberi reinforcement mesti senang. Apa meneh reinforcement ini wujude token ekonomi. Seneng Islam. Kon gelem ngaji token ekonomi ini lek gelem ngaji tak iso ketemu. Kira-kira belum. Tukang apa ya? Kira-kira orang yang seperti ini seperti anak kecil. Dan orang yang hanya berpikir tentang ganjaran-ganjaran, berpikir terkait dengan reinforcement, itu caci. Tapi kulon ini kados kayak itu kayak, umurnya sudah lebih, tapi kadang-kadang simat itu kayak caci. Tapi konsep diorientasi ganjaran. Ya kayak gini. Itu kalau pernah itu tak kayak duit 100 asalnya gak tahu itu. Ayo ngaji tak kayak duit 100. Oh contohnya waras loro sih kok gitu lagi. Ayo suami taruhan itu. Ya perkara pulau kali dengan sedaya tidak ada reinforcement yang nyata dan tidak ada token ekonomi yang nyata. Alasannya macam-macam karena kepingin berdebat. Ya wis ngono kuwi dinamikane wong iki. Dinamikanya kan. Satu sisi kalau diancam orang itu mesti takut. Orang kalau diancam itu mesti takut. Padahal ancaman itu belum tentu belum tentu terjadi kepada orang-orang yang kula kasih panjenengan sedaya. Tapi kepada orang-orang yang angas, yang menentang itu jelas. Tapi apa itu kan mengenai tentang kon sholat ya sholat, gitu nih, kon zakat ya zakat, nih, kon poso ya poso, dan seterusnya. Karena terus Gus Bahan itu orang alim, orang macam-macam, orang pintar, Al-Quran hafal, paham hadis ya dibuat hadis ya, sehingga apalagi kemudian yang dipahami kitab dari A sampai Z kita terus yang berarti kalau menjadi orang Islam selama menjalankan sholat dan seterusnya tidak perlu apa ini terlalu wedi. Oh alasannya bagus Pak, tapi harus enteng ini. Jadi dulu dalam sebuah kitab filosofi ini ya Gus Bahan menyampaikan ada orang mati, kemudian orang mati itu ternyata diberi 99 box kotak yang gede-gede. 90 itu kotak itu ternyata isinya hanya menceritakan catatan elek manusia. 90 kotak gede. Terus itu gak perlu khawatir, ini jangan Allah, gak perlu khawatir, ini cekan Ismail. Kalau itu di kota kecil yang istimewa, kota kecil yang sakti. Akhirnya apa? Akhirnya 99 setelah dibaca, ya sudah masuk neraka. Kemudian Allah memberikan kota kecil. Kota kecil ini isinya namun la ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kotak kecil yang aku berikan kepadamu hanya wujudnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian tambahin Muhammadur Rasulullah. Melenyapkan semua kotak-kotak yang 99 yang begitu besar dan begitu banyak catatan. Artinya nomor kalimat la ilaha illallah itu menjamin awake dhewe mlebu surga. Oh, lek terakhir awake dhewe iki sing diomongni sebelum cabut nyawane iku kalimat la ilaha man akhir kalamihi la ilaha illallah Takhlal jannah. Jadi artinya apa? Perubahan itu mesti terjadi. Tapi terhadap orang-orang sing anas, orang-orang sing bangka, lah seberapa banyak panjenengan bangka? Niki sing boten diketahui. Seberapa banyak awake bangka? Ya sesuai dengan nilai pembangkangan awake dhewe itulah yang kemudian awake dhewe yang berusaha ke ngicipi sing neraka. Tapi mudah-mudahan awake dhewe iki masuk surga bi. Ini ku sebab yang pertama. Wa ila qauli hadzal amri kafiyan fi ibadatil yakin al-isyarah bi qouli ta'ala. Apa yang menjadi alasan daripada penguat keyakinan faktor pertama ini sebenarnya sudah tertulis dalam Al-Quran. Dawai Allah Subhanahu wa taala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla. Apa gak cukup betul? Gak cukup ini kafir. Apakah tidak mencukupi bagi orang kafir bahwa saya ini sebenarnya sudah menurunkan di kitab yang harus dibaca, yang dibaca kepada mereka. Tapi karena orang kafir itu ya sudah ditutupi semua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum ditutup kan kalian Gusti Allah. Motor ini ditutup, hati ini ditutup, kuping ini ditutup. Masih kok wacana Al-Quran mikir wae tetep boten yakin, tetep boten Bapak itu kan muslim kok. Nyawa yang muslim dia mestinya ada mempunyai sifat seperti orang kafir. Kok bisa sempurna suara? Gulung asal bagusani, kemudian asal bagusah. Ya wis, itu mau asal bagusani satu. Nah kalau ini kalau ada hutang terkait dengan setan, ini sudah saya ketemukan dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat ini sebenarnya diawali dengan pembangkangnya setan kepada perintah Gusti Allah. Kemudian qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini pun belum betul-betul rokok, tapi saya beri tangguh kehidupan saya sampai hari kiamat. Qala innaka minal ya bisa tangguhna sesuai dengan permintaanmu. Tapi kalau janji Allah piye janjinya? Qala bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Dawe iblis, dawe setan, ya karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dari mana caranya? Nah ini hadis ayat yang berikutnya dalam surah Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan menggoda mereka dari depan. Wa min khalfihim
dan saya akan menggoda mereka dari belakang. Wa an aymanihim, dan saya akan menggoda mereka dari samping kanan. Wa an shimalihim, dan saya akan menggoda dari samping kiri, sehingga dengan demikian setan itu akan menggoda dari kanan, dari depan, dari kanan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang tidak, dia tidak akan menggoda dari atas dan dari bawah. Lho napa Ramadan wonten Imam An-Nasrafi menjelaskan bahwa Imam An-Nasrafi walam yakul min fawqihim wa min tahtihim libakan rahmah was sajadah. Karena atas itu mergo turune rahmat. Dari atas itu turune rahmat. Bawah adalah tempat sujud. Sehingga setan itu tidak akan pernah menggoda dari atas dan dari bawah. Oleh karena itu kalau panjenengan kepingin nun sewu lepas dari godaan setan, maka jenengan itu harus mendownload rahmat itu Gusti Allah dari atas atau dari bawah. Cara ini dari atas unduman Gusti Allah, dari bawah tunjukkan kepala, tawadukkan kepala. Rahmat Gusti Allah yang datang dari atas sebarkan kepada mereka yang berada di bawah. Lek duwe ilmu, dia sebarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau punya kekuasaan, sebarkan rahmat Allah melalui kekuasaanmu kepada rakyat. Kalau menjadi orang kaya, sebarkan rezeki rahmat Gusti Allah yang berupa rezekimu kepada orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah, lek ngoten niku awake dhewe akan sulit untuk digoda oleh setan. Jadi ingat, setan itu selalu menggoda dari depan, dari belakang, dari sisi kanan, dari sisi dan kemudian insya Allah ketika kalau kalian panjenengan seperti ini bisa download rahmat Gusti Allah dari atas dari bawah, niki enten juga mendapat ilmu kasih yang tidak perlu saya baca, bahwa sepaham setan tidak akan menggoda dari atas dan dari bawah, karena atas merupakan turunnya rahmat, bawah tempat sujud. Dalam arti kalau kalian panjenengan sedaya harus tawadhu dan seterusnya, sehingga Rasulullah mengatakan man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak pernah memberikan belas kasih kepada orang, kepada makhluk Allah yang ada di bumi, maka dia tidak akan pernah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepoka oleh rahmat Gusti Allah gampang digoda setan. Untuk faktor yang kedua, faktor yang ketiga, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi kalau masih ada yang mau tanya, ya saya persilakan. Masih ada waktu 5 sampai 10. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sementara mungkin tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan yang jelas apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan pemahaman dan kemudian juga bisa menguatkan terhadap keyakinan kita, terhadap keimanan kita. Insya Allah keyakinan
Allah kita akan jadikan orang-orang yang husnul Khotimah. amin dan ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.